Sudah tutup market di tahun ini dan Desember tidak Desember ceria ternyata di 2022 ini menjadi rekor yang buruk ya, menodai 20 tahun IHSG selalu hijau di bulan Desember dan akhirnya tahun ini di 2022 ternodai dengan penurunan IHSG yang mencapai sekitar 3%. Kita akan ulas di video kali ini seperti apa IHSG di bulan ini. Jangan kelewatan dan apa aja saham-saham yang menarik. Check this out. Oke, kalau kita lihat dari data, berdasarkan data di mana tahu bulan ini ya, bulan ini di tahun 2022 ini adanya penurunan mencapai minus 3,26%. Bahkan ini sangatlah menodai strike kenaikan IHSG 20 tahun terakhir. Biasanya seringnya ini selalu hijau dan ya di bulan ini tahun ini IHSG minus 3,26%. Dan kalau kita lihat berdasarkan data juga asing sejak awal bulan sampai perdagangan hari ini mereka keluar sebesar 2,19 lah, hampir 22 triliun dan inflow-nya hanya 2,4. Kalau saya hitung totalnya outflow mencapai 19,5 triliun dan masih didominasi oleh saham-saham besar. Ada Bank BCA, ada Telkom, ada Bank Mandiri, ada Astra, Goto, BNI, BRI. Dan ya dari 7 top ini hampir semuanya ini mayoritas adalah market big player lah ya, big player atau big market cap yang ada di IHSG. Ini sangatlah bisa dikatakan menyedihkan ya, menyedihkan. Bahkan kalau kita lihat di candle daily IHSG-nya sendiri, kenaikan yang sangat menjanjikan itu hanya di 2 hari lah. Di 2 hari itu di tanggal 13 volume juga oke, dan juga di tanggal 27. Nah, kita tengok seperti apa asingnya di tanggal 13 dan 27. Kalau tinggal 13, kalau kita cek berdasarkan data pun asingnya keluar 2,4 triliun dan ada masuk 4 miliar. Hanya 400 miliar ya. Jadi bisa dikatakan total masih outflow 2 triliun. Tanggal 27 kita cek, hanya tanggal 27 kita cek pun juga sama, inflow 350, hampir 350 miliar, outflow-nya 472 miliar. Jadi tetap sama, outflow masih ada hanya 100-an miliar. Jadi bisa dikatakan asing masih sangat masif ya, masif untuk keluar dananya, dan kenaikan sementara di tanggal 12 dan di tanggal 13 dan di tanggal 27 ini hanya memancing retail aja biar mereka ada gairah untuk membeli. Dan kita tahu salah satu saham yang digunakan untuk menjaga atau menopang si IHSG sendiri adalah saham dari Bian, di mana di bulan ini mengalami kenaikan yang sangat luar biasa mencapai 125% sendiri. Dan dia menjadi market cap terbesar kedua saat ini di bawahnya Bank BCA. Sudah menyalip Bank BRI, Mandiri, Telkom dan kawan-kawan. Ini sangatlah luar biasa Bian, dan ini menopang IHSG. Yang jadi pertanyaan adalah jikalau nanti Bian di Januari mengalami koreksi atau turun, apakah IHSG-nya bisa sekuat ini? Nah, ini harusnya diimbangi dengan saham-saham yang lainnya. Let's say banking terutama, itu Bank BCA, BRI, Mandiri, dan kawan-kawan. Cuman sampai sekarang masih belum ada inflow yang masuk di saham-saham tersebut. Lantas bagaimana dan apa yang menarik untuk saham-saham yang diakumulasi selama seminggu perdagangan ini? Tonton videonya sampai selesai, akan saya kasih 5 saham yang menjadi akumulasi di selama seminggu ini. Nantikan videonya esok di channel Belajar Investasi Saham. Bye-bye.